Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya F. Jayanti dengan NIM 7211119002 dari Sambal Akuntansi A19. Kali ini saya akan mempresentasikan SIM, yaitu tentang proyek 3 dan proyek 4. Proyek 3, proyek web atau HTML yang menggunakan Notepad. Bagian-bagian dari dokumen. Yang pertama adalah bagian kepala, memberikan informasi mengenai panel lunak browser yang mencakup judul, catatan mengenai penulisan, kata kunci yang berguna dalam pencarian web, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bagian logo, berisikan bagian yang sebagian orang kira merupakan halaman web, mencakup gambar, tabel, daftar, dan link. Kemudian membuat dokumen Notepad. Yang pertama, kalian klik Start, kemudian All Program, kemudian pilih aksesoris dan pilih Notepad. Jadi yang ada gambar ya. Kemudian nomor 2, pada saat menjalankan sebuah aplikasi, tombol tersebut muncul di desktop. Tombol ini dimanfaatkan untuk menampilkan stop atau menyembunyikan jendela aplikasi. Cobalah mengklik tombol tersebut beberapa kali dan lihat hasilnya. Perhatikan jendela Notepad. Pada bagian paling atas atau paling bawah dapat dijumpai judul bar dengan tulisan Untitled Notepad. Dokumen yang baru dibuka dan belum disimpan akan diberi nama Untitled. Area yang berwarna putih yang mendominasi jendela Notepad tersebut disebut Workspace Area. Pada area ini kamu dapat menulis dokumen. Klik pada Workspace ketika kamu mengetik kalimat tersebut. Notepad akan menuliskannya satu baris panjang dari kiri ke kanan. Kamu hanya dapat melihat sebagian teks. Kamu dapat membaca kalimat yang tidak tampak dengan menggeser horizontal scrollbar. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian menyimpan contoh. Yang pertama adalah klik file, kemudian diikuti save as, kemudian memasukkan nama file. Jenis file yang dipilih adalah save as type. Haruslah all files dengan pengodian ANSI. Kemudian cara melihat dalam menu web. Pertama adalah membuka browser web, kemudian pilih perintah file diikuti dengan sub perintah open, kemudian ketikkan nama file yaitu browse, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan penggunaan Notepad. Notepad memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah kode yang dibuat efisien. Kemudian yang kedua, manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Kemudian ada juga kekurangan dari Notepad sendiri. Yang pertama adalah keharusan untuk mempelajari perintah HTML dan proses pembuatan kode. Kemudian yang kedua adalah pengodaan di Notepad memakan banyak waktu. Selanjutnya adalah proyek 4, formulir survei web HTML siswa. Contohnya, pada contoh ini kita dituntun untuk membuat dokumen Notepad yang berupa formulir survei yang disimpan dalam bentuk hypertext, markup, dan list sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Pembuatan formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk menyadat informasi dari semua situs web. Yang pertama, teknik yang pertama adalah field text. Misalnya adalah untuk field name, di mana pengguna mengetik baris data. Teknik yang kedua adalah tombol radio, misalnya yaitu You're in school. Tombol radio ini digunakan ketika jawaban yang memungkinkan saling melengkapi. Kotak cek yaitu Live on campus dan Do you want on car berubah sebuah tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih pada sebuah pilihan. Nah, penjelasannya, area teks memungkinkan beberapa barisan ketikan, sedangkan field hanya memungkinkan satu baris saja. Sebuah area teks dapat menampung sederet alamat email, tapi perusahaan dapat memecah-mecah alamat menjadi beberapa bagian menggunakan field text. Pilihan jenis field harus ditentukan oleh bagaimana perusahaan tersebut ingin menampilkan formulir dan menggunakan informasi yang dikumpulkan. Masing-masing field input memiliki paling tidak 2 karakter, sebuah nama file dan sebuah nilai. File dapat dimaknai sebagai school year, dinilai sebagai bisa jadi FR, SO, JR, atau SR. Pengguna dapat melihat informasi yang ditampilkan di layar komputer. Tetapi komputer mengenali nama file dan nilai yang dialokasikan untuk file tersebut. Nah, selanjutnya adalah tahap pembuatan atau bagian-bagiannya.
Yang pertama adalah ketik HTML pada bagian awal dan bagian akhir. Kemudian, perintah from memberitahu browser web akan mencatat informasi dari pengguna. Tanpa perintah ini, untuk memulai atau mengakhiri formulir, halaman web tidak mencatat informasi dari pengguna. Kemudian, Anda dapat melihat bahwa kontak informasi yang berada dalam sebuah tabel. Kolom yang pertama memberikan label untuk formulir tersebut. Baris 14 dan 18 adalah perintah untuk menangkap input untuk file name dan email. Baris 23 sampai 26 menampilkan pilihan untuk ingat kelas. File name haruslah sama untuk tombol radio. Pada contoh ini, name yang dicantumkan selalu sekulier. Satu-satunya yang dilihat dari baris 23 adalah sebuah tombol radio dengan kata freshman. Bagian-bagian formulir contoh. Tombol radio harus digunakan untuk pilihan eksekutif, di mana jumlah pilihan yang tersedia terbatas. Jika terdapat banyak pilihan, pilihan-pilihan ini dapat memakan tempat yang banyak pada halaman web. Jika pengguna dapat memilih lebih dari satu pilihan, kotak cek harus digunakan. Nah, ini merupakan gambar figur P4.1. Figur P4.1 menampilkan kotak cek untuk menangkap informasi di mana seorang siswa tinggal, apakah siswa tersebut memiliki sebuah mobil. Baris 29 sampai 30 memuat kotak cek yang nampak pada contoh. Perhatikan bahwa nama file yang berada pada baris 29 dan 30 sehingga masing-masing baris membuat filenya dan banyak kotak cek dapat dilihat. Jika kotak left on campus dipilih dengan klik mouse, maka file on akan dipilih memiliki nilai yes. Menyimpan contoh, Anda harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Jenis setelan dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks. Dan eksistensi file secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut disimpan dalam sebuah bentuk teks. Browser web tidak dapat menerjemahkan jenis dokumen tersebut. Kemudian, untuk melihat halaman web, setelah halaman-halaman disimpan, Anda dapat memeriksa apakah halaman tersebut dapat bekerja dengan baik atau tidak. Program ini dapat tetap terbuka ketika Anda melihat file Anda dengan browse web dan pilihlah perintah file diikuti dengan sub perintah open. Ketikkan nama file atau browse untuk mencari dan ketiklah tombol OK. Maka web yang sudah Anda kerjakan tadi atau sudah Anda buat tadi akan muncul. Thank you. Do you have any question? Bisa dicantumkan di kolom komentar ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di proyek selanjutnya. Bye bye.